saling larut, jadi membentuk campuran yang homogen. Jadi menara destilasi, kata kuncinya kapan kita dalam suatu proses membutuhkan alat yang namanya menara destilasi. Ketika apa? Ketika komponen-komponen yang berkontak ini itu saling larut. Itu adalah, maka kalau komponen-komponennya itu saling larut, maka pilihannya kita bisa menggunakan menara destilasi. Dasar yang menjadi kata kunci lagi apa? Selain komponen-komponen tersebut saling larut, maka komponen-komponen tersebut harus mempunyai perbedaan suhu didih, gitu ya. Jadi alat menara destilasi adalah suatu alat yang kita gunakan untuk komponen-komponen yang lebih dari satu, multi komponen biasanya istilahnya gitu ya. Dan komponen-komponen tersebut mempunyai perbedaan suhu didih. Nah, selain itu apa pembedanya menara destilasi dengan alat yang lain? Di dalam menara destilasi nanti itu ada piring-piring atau kita mengatakannya plate-plate. Di dalam menara destilasi mesti plate-nya banyak. Plate-nya banyak dan setiap plate itu akan ada kesetimbangan fase. Jadi kesimpulannya apa? Nanti tolong diingat, ini selalu ditanyakan kalau Anda pendadaran. Kapan ya kita memilih menara destilasi adalah alat yang kita gunakan sebagai alat untuk memisahkan suatu komponen bahan. Ketika satu apa tadi, komponen-komponen tersebut saling larut. Yang kedua apa? Komponen-komponen tersebut mempunyai perbedaan suhu didih. Dan prinsip pemisahan di dalam menara destilasi itu adalah di setiap plate akan ada terjadi kesetimbangan fase. Fase apa yang dilibatkan? Fase yang dilibatkan adalah fase uap dan cairan. Maka di sini kita bisa mengatakan, semakin ke atas dalam menara destilasi, maka fraksi uap itu yang semakin banyak. Semakin ke atas, maka komponen ringannya itu yang semakin banyak. Dan semakin ke bawah, itu yang semakin banyak adalah fase cair atau komponen-komponen yang mempunyai suhu didih tinggi. Jadi semakin ke atas, itu uapnya semakin banyak. Atau untuk bahan-bahan yang suhu didihnya lebih rendah. Semakin ke atas, karena fase uap, berarti suhunya semakin rendah. Semakin ke bawah, maka yang kaya adalah fase cair atau suhunya semakin tinggi. Jadi dalam menara destilasi nanti itu di setiap plate itu ada kesetimbangan uap dan cairan. Di setiap plate ada kesetimbangan uap dan cairan. Itu ya. Ini hanya sekedar prolog. Jadi mempelajari kesetimbangan fasa di sini sangat penting. Mempelajari kesetimbangan fasa di sini menjadi sangat penting. Maka konsep kesetimbangan itu menjadi hal yang perlu dipahami oleh orang-orang yang bergelut di dunia keteknik kimiaan, karena harus tahu apa chemical engineering tools. Karena kesetimbangan adalah tools yang ketiga. Nah, selain itu apalagi ya? Saya menyebutkannya alat-alat pemisah dalam industri kimia. Kalau di dalam industri kimia, misal melibatkan kondensor parsial. Artinya apa? Suatu alat yang mau kita gunakan untuk mengembunkan bahan, tetapi yang diembunkan itu tidak 100% dari total umpan. Misalnya sebagian yang mengembun itu disebut dengan kondensor parsial. Maka jelas di dalam alat tersebut nanti akan ada kesetimbangan fasa juga, karena mengembunnya sebagian, jadi masih ada kontak antara uap dan cairan. Terus
apalagi ya alat yang melibatkan keseimbangan fase. Kita sering mendengar kata-kata reboiler. Kalau reboilernya parsial, artinya umpan yang masuk itu tidak semuanya diuapkan. Maka jelas di dalam reboiler, karena tidak semua umpannya misal cairan gitu, tidak 100% diuapkan, maka alat ini disebut dengan reboiler parsial. Jadi tidak 100% umpan itu diuapkan. Akibatnya apa? Maka di dalam menara destilasi, di dalam reboiler ada keseimbangan fasa antara uap dan cairan. Kalau tadi di kondensor, alat pengembun gitu. Alat pengembun ini yang masuk jelas fasa uap. Kalau yang diembunkan sebagian, maka di dalam kondensor nanti akan ada kontak antara uap dan cairan. Maka mesti di dalam kondensor parsial itu ada keseimbangan fase. Tadi apalagi reboiler. Reboiler itu ada reboiler parsial, ada reboiler total. Kalau reboiler parsial, maka yang masuk adalah cairan, akan diuapkan. Tetapi kalau cairannya tidak 100% diuapkan, maka di dalam reboiler mesti akan ada satu keseimbangan fase, yaitu keseimbangan antara uap dan cairan. Itu ya. Nanti sampai akhir tolong Anda ingat-ingat, karena mesti di dalam di dalam pendadaran hal ini tuh waktu Anda ujian skripsi sering kali ditanyakan, dan mahasiswa mesti kadang-kadang kebingungan, gitu ya. Nah, sekarang ini persamaan yang pada keadaan keseimbangan itu kan ada hubungan antara beda fase. Kalau tadi keseimbangannya antara uap dan cairan, maka pada keadaan keseimbangan juga ada persamaan yang menyatakan hubungan antara komposisi fase uap dan komposisi fase cair. Nah, hubungan persamaan yang menyatakan hubungan antara fase uap dan fase cair, persamaannya itu banyak ya. Salah duanya ini adalah persamaan yang sering kita gunakan adalah persamaan Raoult-Dalton. Persamaannya banyak, nggak hanya dua ini. Untuk menyatakan keseimbangan uap dan cairan, persamaannya nggak hanya dua ini, banyak ya. Salah duanya ya ini, hukum Raoult-Dalton. Hukum Raoult-Dalton ini adalah suatu persamaan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan komposisi pada saat keseimbangan. Nah, hukum Raoult-Dalton ini nanti yang kita gunakan adalah ini. Yang akan kita gunakan adalah ini. Persamaan hukum Raoult-Dalton. Yaitu Y sama dengan alfa E per 1 plus alfa min 1 E. Y-nya apa? Karena tadi keseimbangan uap dan cairan. Maka Y di sini adalah fraksi mol uap. Tolong ditulis, Y-nya adalah fraksi mol uap. Sementara X-nya apa? X-nya di sini adalah fraksi mol cairan. Nah, alfa ini apa? Ini adalah kemampuan penguapannya yang disebut dengan relatif volatility. Nanti mesti kalau Anda belajar pemisahan divisional akan ada istilah alfa, atau di alat-alat pemisah yang lain nanti yang di mata kuliah yang akan Anda pelajari, nggak perlu kita ulas ya nanti, karena kalau di dalam MTK alfanya langsung diketahui. Alfanya ini adalah disebut dengan relatif volatility, daya uap, kemampuan uapnya, relatif volatility. Nanti di pelajaran pemisahan difusional atau mata kuliah yang lain yang berbicara tentang keseimbangan mesti akan ada itu. Alfanya adalah relatif volatility. Kalau di MTK biasanya data ini sudah diketahui. Jadi kalau kita menggunakan persamaan keseimbangan uap dan cairan, menggunakan persamaan
hukum Dalton itu persamaannya adalah tadi Y sama dengan alfa X per 1 plus alfa min 1X. Y-nya adalah fraksi mol uap, X-nya adalah fraksi mol cairan. Terus, kapan kita menggunakan rho Dalton dan atau persamaan yang lainnya? Kalau di MTK langsung aplikasinya ya, untuk yang mata kuliah yang mempelajari ini kan ada di mata kuliah yang lain lebih detail supaya nanti tidak overlap dengan mata kuliah yang lain. Maka saya hanya menggunakan persamaan rho Dalton gitu aja. Berarti keseimbangannya mengikuti persamaan rho Dalton. Y sama dengan alfa X per 1 plus alfa min 1X. Terus persamaan keseimbangan yang lainnya apa? Ini persamaan yang sering kita gunakan juga, yaitu persamaan Henry. Persamaannya apa? Y sama dengan H kali X. Y-nya apa? Y-nya adalah fraksi mol uap. X-nya apa? X-nya adalah fraksi mol cairan. H-nya apa? H-nya adalah konstanta Henry. Biasanya ini yang sering dilakukan oleh kakak kelas Anda waktu menentukan apa ya, persamaan ekstraksi itu biasanya konstanta pada cair, ekstraksi pada cair itu biasanya banyak yang menggunakan pendekatan keseimbangannya adalah keseimbangan Henry ini, persamaan Henry. Y sama dengan HX. Biasanya hanya sering dicari ya, hanya yang dicari dari data penelitian. Berapa konstanta Henry-nya biasanya dicari. Baik, jadi nanti dalam keseimbangan fase ini kita langsung menggunakan persamaan matematis ya. Untuk menyatakannya mesti soalnya sudah diketahui, mesti sudah disebutkan. Di situ terjadi keseimbangan fase mesti sudah diketahui. Terus persamaan keseimbangannya juga kalau di MTK kita langsung pakai, misal keseimbangannya mengikuti persamaan Henry atau keseimbangannya mengikuti rho Dalton atau keseimbangannya mengikuti persamaan yang lain. Jadi kalau yang di MTK penekanannya adalah ke pemodelannya, penggunaan persamaannya kita tinggal pakai. Untuk persamaan matematis yang dilibatkan kita tinggal pakai, yang penekanan di MTK kan pemodelan matematisnya. Baik, sekarang kita lihat soal berikut. Kita lihat soal berikut. Di sini ada sebuah labu didih gitu ya. Kalau Anda sudah praktikum, mestinya di praktikum kimia fisika itu banyak labu didih. Labu didih itu, ini misal ada labu didih. Di dalam labu didih ini terdapat dua campuran biner. Kalau kita mengatakan campuran biner berarti komponennya ada dua. Kalau kita mengatakan terdapat campuran biner, maka komponennya itu terdiri dari dua komponen. Dalam masalah ini, dalam soal yang akan kita selesaikan ini, ternyata komponennya adalah komponen A dan B. Nah, jadi labu didih ini di dalamnya ada campuran biner, ya, terdiri dari komponen A dan komponen B. Ternyata komponen A ini itu lebih mudah menguap atau lebih volatil. Nah, yang ini yang sering kita katakan. Kalau kita mengatakan suatu bahan itu volatil atau tidak, dasarnya dari apa? Ada yang tahu? Jadi suatu bahan itu mengatakan mudah menguap atau bahan yang volatil, dasarnya dari apa? Dasar menentukan bahan itu mudah menguap atau volatil, punya sifat volatil, itu tergantung dari suhu didihnya. Nah, pembatasnya apa? Suatu bahan itu dikatakan mudah menguap.
ketika suhu didihnya itu lebih rendah daripada suhu didih air. Maka bahan tersebut disebut dengan bahan yang volatil atau yang mudah menguap. Jadi pembatasnya adalah melihatnya dari suhu didih air. Kalau suatu bahan itu mempunyai suhu didih yang lebih rendah daripada suhu didih air, ya dia termasuk golongan bahan yang volatil atau mudah menguap. Contohnya apa? Etanol itu kan suhu didihnya 78, ada metanol suhunya sekitar 64 atau sampai 68 tergantung dari kemurniannya gitu. Jadi bahan-bahan tersebut ya termasuk bahan yang volatil. Tapi kalau kayak minyak goreng gitu, suhu didihnya di atas 200-an derajat Celcius maka dia termasuk bahan yang tidak volatil karena suhu didihnya lebih besar daripada suhu didih air. Nah, ternyata banyaknya A dan B mula-mula itu di dalam labu didih itu sebanyak W0 mol. Ternyata banyaknya campuran biner tadi di dalam labu didih mula-mula adalah sebesar W0 mol. Nah, ternyata kandungan A-nya atau fraksi mol A-nya di dalam campuran tersebut itu adalah sebesar X0. Jadi X0 ini adalah fraksi mol A mula-mula di dalam labu didih. Jadi X0 ini adalah fraksi mol A mula-mula di dalam labu didih. Nah, labu dipanasi, akibatnya apa? Karena dipanasi, maka cairannya akan menguap. Yang menguap terlebih dahulu mestinya mana? Ya, bahan yang mempunyai suhu didih lebih rendah. Jadi akibatnya apa? Karena ini dipanasi, maka terjadi penguapan cairan. Yang menguap mana mestinya? Adalah bahan yang mempunyai suhu didih rendah dulu, baru diikuti bahan yang suhu didihnya lebih tinggi. Itu ya. Nah, karena dipanasi, maka cairan menguap. Uap tersebut itu keluar dari labu didih tersebut. Ternyata uap yang keluar dari labu didih ini dianggap selalu berada dalam keadaan kesetimbangan dengan cairannya. Nah, di sini kita sudah dapat kata-kata kesetimbangan. Maka di sini kita bisa menggunakan tools yang ketiga. Karena kesetimbangannya adalah ada fasa uap dan cairan, maka yang kita gunakan adalah kesetimbangan fasa. Tinggal dilihat di soal. Jadi dalam kasus ini yang kita libatkan adalah tools yang ketiga, dan kesetimbangannya adalah tipe kesetimbangan fasa. Karena apa? Di sini sudah dinyatakan uap yang keluar dianggap selalu berada dalam keadaan kesetimbangan dengan cairannya. Ya toh? Nah, ternyata kesetimbangan uap dan cairan ini dianggap mengikuti hukum Henry, yaitu Y sama dengan HX. Tadi Y-nya adalah fraksi mol uap, X-nya adalah fraksi mol cairan. Hanya apa? Konstanta Henry. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika penguapannya itu dijalankan sampai cairan itu menjadi W1 mol, berapa kadar A dalam cairan tersebut di dalam labu didih? Kadar cairannya itu fraksi mol A-nya ini dinyatakan dengan X1. Nah, di sini kita bisa membedakan. Tadi mula-mula di dalam labu didih itu adalah sebesar W0. Kalau dia menguap, dan yang ini ditanyakan itu ketika cairannya menjadi W1.
Maka di sini kita bisa mengatakan antara W0 dan W1 ini mesti lebih besar W0, ya tidak? Kenapa W0 lebih besar daripada W1? Karena cairan di dalam labu didih kan menguap, sehingga jumlah cairan di dalam labu didih kan menjadi berkurang. Nah, karena di dalam labu didih itu ada perubahan jumlah massa dari banyak menjadi berkurang. Maka selain itu, tools apa lagi yang kita libatkan? Karena di dalam labu didih ada pengurangan jumlah cairan, maka ada perubahan massa. Maka dalam kasus ini, selain ada tools kesetimbangan fasa, maka di sini juga ada persamaan neraca massa. Ya toh? Karena apa? Ada perubahan jumlah cairan. Tadi mula-mula W0, dia menguap sebagian, maka menjadi W1 mol. W0 lebih besar daripada W1. Maka jelas di dalam labu didih itu ada perubahan massa cairan. Kalau ada kata-kata perubahan massa cairan, maka jelas tools yang kita libatkan adalah persamaan neraca massa. Jadi nanti untuk membuat model matematisnya, dasarnya apa? Ya toolsnya neraca massa dan kesetimbangan fasa. Ya toh? Nah itu menjadi dasar penyusunan model matematis kita. Baik, di sini jadi nanti kita untuk menyusun model matematisnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyusun persamaan neraca massa. Persamaan neraca massa yang kita pilih mana? Di sini ada perubahan fasa. Maka nanti, karena di sini tidak ada informasi waktu, maka bentuk neraca massa kita nanti adalah input min output sama dengan akumulasi. Betul tidak? Karena di sini tidak ada informasi waktu, tidak ada informasi rate, tidak ada informasi kecepatan. Jadi di sini yang kita gunakan bentuk persamaan neraca massanya ya nanti cukup input min output sama dengan akumulasi. Betul ya? Karena itu. Nah, karena yang kita pilih adalah bentuk neraca massa input min output sama dengan akumulasi. Maka apalagi yang harus kita setting? Maka yang perlu kita setting adalah waktu pengamatannya. Ya tidak. Karena yang kita pilih adalah input min output sama dengan akumulasi. Maka yang perlu kita susun adalah apa tadi? Waktu pelaksanaannya dari kapan? Waktu pengamatannya dari kapan sampai kapan? Begitu ya prolognya ya. Baik, sekarang kita lihat gambarnya. Ini labu didihnya, ini pemanasnya ya, ini pemanasnya. Itu gambarnya kurang begitu indah ya. Jadi mohon maaf, saya gambarnya tidak begitu canggih ya. Di sini ada labu didih, mestinya ya ada lubangnya ya ini, tapi saya membuat lubangnya cari di aplikasi di gambar. Kalau Word itu kan terbatas ya. Ini adalah labu didih, ini yang ada kotak ini adalah pemanasnya. Jadi di dalam labu didih nanti yang terjadi perubahan apa? Yaitu jumlah massanya dan fraksi mol A-nya. Ya tidak. Kenapa kok terjadi perubahan massa totalnya? Massa totalnya tadi kan W. Jadi di sini ada perubahan W. W itu adalah apa? Total A ditambah total B. X-nya apa? X-nya tadi adalah fraksi mol A. Maka semakin lama di dalam labu didih, fraksi mol A-nya ini semakin berkurang.
Kenapa? Karena A-nya menguap. A-nya tadi kan komponen volatil. Maka nanti di dalam abu didih, fraksi mol A-nya itu menjadi semakin berkurang. Karena A-nya akan semakin banyak menguap. Selain itu apalagi di dalam labu didih itu akan ada perubahan jumlah massa total. Kita batasi ya massa total setiap saat itu adalah W. Jadi kalau waktunya T sama dengan tertentu, maka jumlah massa cairan, total massa cairan di dalam labu didih ya W itu ya. Kalau tadi pada waktu T sama dengan 0, W-nya kan W0. Fraksi mol A-nya adalah X0. Kemudian yang ditanya, ketika jumlah massa di dalam cairannya itu adalah W1, berapa fraksi mol A-nya atau X1-nya di dalam labu didih. Baik, sekarang kita tadi saya sudah mengatakan bentuk neraca massa kita adalah input min output sama dengan akumulasi. Nah, karena yang kita pilih adalah bentuk neraca massa seperti itu, maka jelas kita harus menyusun waktu pelaksananya harus kita susun. Nah, di sini sudah ada ya, sudah saya katakan. Ini ada kesetimbangan uap dan cairan, kesetimbangan massa, dan ada perubahan massa di dalam labu didih. Kalau sebenarnya ini bukan batch ya, tapi semi batch. Karena apa? Ada jumlah uap yang terbentuk, yang keluar. Tidak ada aliran masuk ya, tetapi kan ada aliran yang keluar. Aliran yang keluar apa? Adalah banyaknya uap yang terbentuk. Jadi yang keluar ini adalah uap. Ini fraksi mol uapnya, fraksi mol A-nya itu dinyatakan dengan Y. Ya toh, tadi kan sudah seperti itu. Nah, berarti sudah fraksi mol A-nya di dalam fasa uap itu kita katakan dengan Y. Baik, ini sebenarnya semi batch ya, karena tidak ada aliran yang masuk, tetapi selalu ada aliran yang keluar. Itu salah ketik. Nah, sekarang pada saat T, jumlah uap yang terbentuk itu adalah sebesar V. Jadi jumlah uap yang terbentuk ketika waktu T, maka jumlah uap yang terbentuk adalah V. Ingat ya, satuannya di sini mol. V-nya adalah mol. Mol itu adalah jumlah uap yang terbentuk. Fraksi mol A di dalam fasa uap tadi dikatakan dengan Y. Y adalah fraksi mol A yang menguap. Nah, ketika waktu T, maka jumlah cairan yang tersisa di dalam labu itu menjadi W mol. Ingat, mestinya W mol ini lebih kecil daripada W0. Ya tidak. Kenapa lebih kecil? Karena sebagian cairannya akan menguap. Jadi kita mengatakan ketika waktu T, jumlah uap yang terbentuk adalah V mol. Dengan fraksi mol A di fasa uap itu adalah Y. Fraksi mol tahu toh? Kalau ini ada dua komponen, maka fraksi mol Y ini fraksi mol uap, Y-nya itu ya sama dengan banyaknya A yang menguap, mol A yang menguap per mol total uap. Ya tidak. Jadi Y itu adalah sama dengan A yang menguap dibagi dengan total uap. Kalau fraksi mol cairan untuk X, X-nya di sini adalah fraksi mol cairan. Maka X di sini adalah sama dengan mol A cairan
dibagi mol total cairan. Kan gitu ya. Kalau fraksi mol itu kan gitu. Mol komponen dibagi dengan mol total. Dilihat di fasenya. Kalau fase uap ya mol A di fase uap dibagi dengan mol total uap. Kalau di fase cair berarti mol A di fase cair dibagi dengan total cairan, ya tidak, atau mol cairan. Nah, di sini fraksi mol A di cairan itu dinyatakan dengan X. Tadi X itu sama dengan apa? X adalah mol A di fase cair per mol total cairan. Nah, saatnya kita ini, di sini kita bisa mengatakan akibatnya apa? Setiap saat di dalam labu didih itu akan terjadi jumlah apa? Ya jumlah X dan jumlah W. Ya tidak. Dalam kasus ini maka akan ada perubahan jumlah X dan jumlah W di dalam tangki. Nah, karena bentuk neraca massa kita tadi adalah input min output sama dengan akumulasi, maka untuk menyusun neraca massanya perlu kita setting waktunya, yaitu dari mana? Dari waktu T sampai T plus delta T, atau kita menyebutkannya dari T sampai plus T plus DT ya boleh ya, boleh-boleh saja. Ini kalau kita menyebutkannya dari waktu T sampai T plus delta T. Jadi, lama waktu pengamatan kita adalah sebesar delta T atau DT juga boleh. Nah, jumlah uap yang terbentuk selama waktu delta T, selama waktu pengamatan, ya mestinya sebesar delta V. Jadi selama waktu delta T, dari waktu T sampai delta T, jumlah uap yang terbentuk adalah sebesar delta W. Nah, jumlah cairannya bagaimana? Kalau jumlah cairannya ya berarti berkurang sebesar delta W. Ya toh, ingat karena cairan kan selalu berkurang. Jadi karena uapnya terbentuk sebesar delta V, maka jumlah cairannya itu berkurang sebesar delta W. Baik. Sekarang kita akan menyusun neraca massa total di dalam labu didih tadi dari waktu T sampai T plus delta T atau selama waktu delta T. Bentuk neraca massanya apa? Input min output sama dengan akumulasi, kan gitu. Satuannya apa untuk setiap suku? Satuan suku input, satuan suku output, satuan suku akumulasi, masing-masing satuannya apa? Ya satuannya harus mol total. Ya toh, kenapa harus mol total? Karena yang kita neracakan adalah neraca massa total. Ya toh, kenapa harus setiap sukunya harus mol total? Karena yang kita neracakan adalah mol total cairan. Ya toh, jadi ya inputnya ya total cairan, outputnya juga massa atau mol total cairan, akumulasinya ya harus apa? Ya mol cairan. Nah, sekarang di dalam labu didih ada cairan masuk tidak? Tidak ada. Ada cairan yang keluar tidak? Ada. Yang keluar adalah berubah menjadi uap. Ya tidak. Cairannya kan yang keluar dalam bentuk fase uap. Sebesar apa? Ya delta V. Karena apa? Waktu pengamatan kita selama waktu delta T. Maka jumlah uap yang terbentuk adalah sama dengan delta W. Delta V. Nah, sama dengan apa? Akumulasinya. Ingat, akumulasi itu kan perubahan. Perubahan massanya sebesar berapa di dalam cairan?
di dalam labu didih. Perubahan masanya kan masa cairan di dalam labu didih, perubahan massa total cairan di dalam labu didih kan sebesar delta W. Ya tidak. Jadi bentuk kita menjadi bagaimana? Berarti delta V ya sama dengan negatif delta W. Betul tidak? Delta V sama dengan delta W. Sekarang saatnya kita limitkan. Anda masih ingat ya kalau kita membuat limit selama waktu delta T mendekati 0, maka saya tulis ya. Saya tulis. Aduh, ini nulisnya susah ya kalau ini. Jadi selama waktu delta T yang sangat kecil, maka limit delta V selama waktu delta T mendekati 0, masih ingat ya, di kalkulus 1 ini disebut dengan dV. Kalau delta W-nya, kalau limit delta W selama waktu delta T yang sangat kecil, kemarin kan kita selalu mengambilnya delta T-nya itu kecil sekali. Supaya bentuknya jelas kan gitu ya, waktu di pengosongan. Maka delta T mendekati 0, ya ini adalah menjadi dW. Bentuknya adalah sama dengan ini. Jadi, selama waktu delta T mendekati 0, bentuk kita itu menjadi dV sama dengan negatif dW. Ini adalah persamaan diferensialnya yang kita peroleh dari mana? Neraca massa total cairannya. Jadi persamaan kita menjadi dV sama dengan negatif dW. Nah, baik. Sekarang kita lihat di sini. Waduh. Matanya itu hilang lagi, hilang, susah ya. Mindset nggak tahu entah mouse-nya atau apa ya. Saya itu memunculkannya kok tidak canggih. Ini mau bergerak kalau nggak anu itu susah. Bentar ya. Bentar. Bentar. Ini susah kok. Saya mau menggerakkan ke halaman berikutnya jadi susah. Makanya ini. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan PD ini. Jadi neraca massa total cairan kita memperoleh persamaan ini. dV sama dengan negatif dW. Nah, sekarang selain neraca massa total, kita kan ada dua komponen massa. Maka bentuk neraca massanya kan di setiap kemungkinan wajib dua bentuk neraca massa. Karena ada dua komponen A dan B. Yang kita pilih apa? Neraca massa komponen A. Kenapa yang kita pilih neraca massa komponen A? Karena di dalam soal datanya relatif lebih banyak. Kalau B-nya kan kita menentukannya harus secara tidak langsung. Maka bentuk yang kita pilih adalah neraca massa komponen A. Nah, karena yang kita pilih adalah bentuk neraca massa input min output sama dengan akumulasi, kenapa ini yang kita pilih? Karena di dalam soal tidak ada informasi waktu, tidak ada informasi rate. Maka kita perlu menyusun waktunya. Jadi, neraca massa A di dalam labu dari waktu T sampai T plus delta T. Atau waktu pengamatannya itu selama delta T. Nah, input dan output sama dengan akumulasi. Setiap komponen ini satuannya apa? Ya harus mol A, ya tidak. Yang ini adalah harus mol A. Komponen yang keluar outputnya harus satuannya apa? Ya mol A juga. Akumulasinya satuannya apa? Ya harus mol A juga. Karena yang kita neracakan
adalah neraca massa A? Ya tidak. Nah, waktu pengamatan kita adalah sama dengan delta T. Maka jumlah cairan yang menguap itu sebesar apa? Jumlah A yang menguap selama waktu delta T itu adalah delta, karena pengamatan kita adalah selama delta T, maka ini juga harus delta. Delta V kali Y, nya tidak, Y itu kan mol A per mol total uap. Mol total uapnya adalah V, maka jumlah A yang menguap pada waktu delta T adalah apa? Negatif delta V kali Y. Sama dengan akumulasinya. Akumulasi di sini sama dengan apa? Ya, perubahan mol A di dalam labu selama waktu delta T. Perubahan A di dalam labu selama waktu delta T apa? Ya, delta kali W kali X. Ya, tidak. Nah, tadi kita mau membuat model matematis. Kata kuncinya kan delta T-nya harus kita buat sangat kecil mendekati 0. Supaya limitnya itu membentuk persamaan diferensial. Waktu di mana? Di kalkulus waktu Anda semester 1 kan sudah diajari membuat. Kalau PD itu membuatnya kan dari bentuk limit toh ya. Limitnya kan mesti dari kondisi delta mendekati 0. Nah, delta T kita itu yang kita buat mendekati 0. Ternyata kalau delta T-nya itu sangat kecil, mendekati 0, maka jumlah uap yang terbentuk menjadi sangat kecil, betul tidak? Karena jumlah uap yang terbentuk itu adalah sangat kecil, maka otomatis fraksi mol A di dalam uap pun juga sangat kecil. Akibatnya apa? Maka Y-nya dianggap tetap untuk setiap saat. Y-nya dianggap tetap untuk setiap saat. Maka persamaan kita menjadi bagaimana? Ini kan apa? Harusnya kan Y kali delta V plus V kali delta Y yang suku ini. Ya toh, yang suku ini apa? W kali delta X ditambah X kali delta W. Betul ya? Saya ulangi lagi, kalau A, V, Y kan menjadi Y kali delta V plus V kali delta Y. Yang ini berarti W kali delta X plus X kali delta W. Di sini ada kata-kata bahwa jumlah uapnya yang terbentuk itu adalah sangat kecil sehingga Y-nya tetap. Kalau Y-nya tetap, maka delta Y itu mendekati 0. Sehingga persamaan kita yang tadi, delta V kali Y, karena delta Y-nya sangat 0, itu menjadi Y kali delta V. Y-nya di sini adalah Y tetapan ya, atau Y rata-rata boleh. Ini ada garis atasnya. Simbol garis atas di sini itu menunjukkan rata-ratanya. Bentar ya. Y apa? Bentar. Berarti bentuknya adalah sama dengan itu. Bentuknya adalah sama dengan itu. Bentar ya, panas banget. Bentar. Maaf. Ya minta colokin ini ya. Enggak, tolong colokin juga, ayo. Kamu bisa enggak? Nyalain itu. Itu kabel itu untuk dipasangnya. Cuma. Nah,
Bisa? Bisa. Ya, ayah tolong ya. Betul, colokin kita sana. Jangan berisik. Maaf ya, ini pada ini saya mute-kan kok belum bisa. Maka bentuknya adalah ini. Berarti karena tadi jumlah fraksi mol uapnya itu sangat kecil, karena jumlah uapnya juga kecil, maka delta Y-nya itu menjadi 0. Sehingga Y-nya adalah tetapan. Akibatnya apa? Maka persamaan kita menjadi ini. Jumlah A yang masuk ke dalam, jumlah A yang masuk ke dalam tangki ada tidak? Tidak ada ya. Jumlah A yang masuk ke dalam tangki tidak ada ya. Jumlah A yang keluar dari tangki apa? Ada ya, yang berubah menjadi uap ya. Terus perubahan A di dalam tangki ada tidak? Ya ini, selama waktu delta T ya, delta kali W kali X. Sehingga kita mendapatkan ini. Kalau delta T-nya mendekati 0, maka deltanya berubah menjadi D. Ya toh, kalau delta T-nya mendekati 0, maka deltanya berubah menjadi D. Sehingga persamaan kita, iya toh masih ingat ya, waktu di kalkulus 1 itu, membuat persamaan diferensial ketika apa? Nilai deltanya kan dianggap 0, sehingga kita memperoleh nilai D. Sehingga menjadi apa? Negatif Y dV sama dengan dWx. dWx sama dengan apa? Tadi sudah saya sebutkan. WdX plus XdW. Sehingga persamaan kita itu menjadi seperti ini. Berarti padahal tadi dari neraca massa total kita mendapatkan bahwa dV sama dengan negatif dW. Akibatnya apa? Maka karena dV sama dengan negatif dW, sehingga persamaan ini menjadi apa? Menjadi positif ya. Karena dV-nya kan sama dengan negatif dW. Maka negatif Y dV ya sama dengan positif Y dW, betul tidak? Jadi negatif Y dV ya sama dengan positif, maaf ya, Y dW. Nah, sehingga persamaan kita adalah itu. Aduh, Allah, tangan saya sakit. Nah, berarti persamaan kita adalah itu. Nah, sehingga kita mendapatkan bentuk ini, kita sederhanakan. Maka menjadi apa? Y dW sama dengan WdX plus XdW. Bentuknya adalah itu. Tinggal kita masukkan aja. Yang ada dW dengan dW, yang ada dX dengan dX. Ya toh? Sehingga diperoleh bentuk ini. Y sama dengan negatif X dW sama dengan WdX. Bentuknya adalah sama dengan ini. Tadi persamaan ini, Y-nya itu kan fungsi X. Maka di sini ada berapa variabel ya? Ada 3 variabel ya, ada W, ada X, ada Y, ya toh? Semuanya tergantung fungsi X. Y-nya kan banyaknya tergantung dari banyaknya X. Sehingga di sini belum bisa kita selesaikan. Syaratnya apa di sini? Kalau kita mau menyelesaikan PD secara langsung kan ketika jumlah berubah bebasnya 1, jumlah berubah tidak bebasnya 2. Di sini berapa ini persamaan kita? Berubah bebasnya ada 1 yaitu X. Tetapi berubah tidak bebasnya ada 2 yaitu Y dan dW. Ya toh, kalau X-nya berubah, W-nya kan berubah. Y-nya juga berubah tadi kan. Sehingga ini harus kita nyatakan. Y kita adalah sama dengan menggunakan persamaan keseimbangan dengan menggunakan persamaan keseimbangan hukum Henry, yaitu Y sama dengan HX. Contoh,
tinggal kita masukkan aja. Y sama dengan HE minus X kali DW sama dengan BDE. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? X kali H-1 DW sama dengan BDE. Nah, sehingga kalau ini kita rubah, maka menjadi apa ya? DX per X sama dengan H-1 DW per W, ya toh? Ini perubah bebasnya 1, yaitu X. Perubah tidak bebasnya W. PD-nya jelas sudah PD ordiner. PD-nya kan PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Ini dengan variabel yang sudah terpisah. Maka tinggal kita integralkan. Integralnya pakai apa? Integralnya pakai integral tertentu. Kenapa pakai integral tertentu saja yang kita pilih? Karena keadaan batasnya sudah diketahui. Menurut saya kalau keadaan batas sudah diketahui, lebih enak langsung menyelesaikan dengan integral tertentu. Supaya cepat ya, rampung langsung kelar gitu ya, tidak. Sehingga menjadi bagaimana?